Meski ekonomi global masih diliputi ketidakpastian, Indonesia masih dinilai mampu menjaga momentum pertumbuhan di tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Para ekonom melihat fondasi fiskal dan investasi tetap kuat, meski sejumlah tantangan struktural masih menghadang. Capaian tersebut mengemuka dalam Bisnis Indonesia Forum yang juga menjadi momentum peluncuran laporan keuangan tahunan Bisnis Indonesia, Kamis 23 Oktober 2025. Forum ini mempertemukan pejabat pemerintah, ekonom, dan pelaku industri untuk menilai arah kebijakan ekonomi nasional di tahun pertama pemerintahan baru. Hadir sebagai pembicara kunci, Direktur Perencanaan Ekonomi Makro dan Pengembangan Model Pembangunan Kementerian BPN Bappenas Ibnu Yahya menilai perekonomian Indonesia masih menunjukkan ketahanan yang baik. Di tengah perlambatan ekonomi global serta ketidakpastian geopolitik dan ekonomi, Indonesia tetap mampu menjaga indikator makro yang sehat. Namun demikian, Ibnu menegaskan, capaian tersebut belum cukup. Menurutnya, Indonesia masih harus tumbuh lebih tinggi untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Sejumlah indikator positif mulai terlihat, terutama dari realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja di berbagai kawasan ekonomi khusus. Proses hilirisasi terus berlangsung, utamanya melalui pengembangan kawasan ekonomi khusus atau kawasan industri dengan realisasi investasi dan produksi yang cukup tinggi pada triwulan 3 2025. Contoh, KEK Semangke yang telah menyerap investasi 6,5 triliun rupiah dan telah menyerap tenaga kerja 3.000 orang. KEK Galang Batang mampu meningkatkan ekspor smelter grade aluminium dari 2 juta per tahun menjadi 4 juta. Lalu juga KEK Kendal mampu memproduksi 1,4 juta unit per tahun panel surya. Menurutnya, capaian demi capaian tersebut merupakan fondasi awal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8% pada 2029, sembari memastikan peningkatan kualitas sumber daya manusia tetap menjadi prioritas pemerintah. Pandangan serupa disampaikan oleh Chief Economist PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk Leo Putra Rinaldi. Dia menilai, kebijakan ekonomi yang dijalankan saat ini merupakan kelanjutan logis dari fase sebelumnya. Jika pemerintahan terdahulu menekankan pembangunan infrastruktur fisik, maka kini fokus mulai bergeser ke pembangunan manusia dan kelembagaan. Paket pertama kan sudah didorong, salah satunya kemudahan untuk perizinan, impor, dan lain-lainnya. Dan tadi juga disampaikan salah satu yang perlu didorong, walaupun ini memang sifatnya bukan sprint, tapi sifatnya lebih maraton, itu lebih kepada pembangunan sumber daya manusia. Jadi education, healthcare itu merupakan faktor-faktor yang harus didorong untuk kita mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Leo menilai, investasi pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan merupakan bentuk soft infrastruktur yang akan menopang produktivitas jangka panjang. Kebijakan semacam ini dinilai menjadi faktor penting agar Indonesia tak hanya tumbuh cepat, tetapi juga berkualitas dan berkelanjutan. Selain itu, Leo mencatat tren menarik di sektor keuangan. Korporasi kini semakin aktif mencari pembiayaan alternatif melalui pasar modal, di mana pertumbuhan penerbitan surat utang dan saham baru mencapai sekitar 40% sepanjang 2025. Fenomena ini turut dipicu oleh penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia yang lebih cepat terasa di sektor non-perbankan. Meski demikian, dia mengingatkan pentingnya peningkatan literasi keuangan publik agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh kalangan terbatas. Dari sisi moneter, Chief Economist Bank Mandiri Andri Asmoro menilai ekonomi Indonesia berada dalam kondisi yang relatif stabil. Pertumbuhan tetap berada di kisaran 5%, sementara inflasi berhasil dijaga dalam rentang yang sehat. Inflasi itu mahal, jadi menjaga tingkat inflasi tidak terlampau rendah dan tidak terlampau tinggi, ya itu juga penting. Karena kalau misalnya inflasi sangat rendah, otomatis juga memberikan insentif bagi dunia usaha. Apalagi kalau terlampau tinggi. Tadi yang disampaikan Pak Leo terkait dengan bonds misalnya, kalau inflasi tinggi, nggak mungkin kita bond yield sekarang 10 year bisa turun di bawah 6% misalnya, karena pasti ada premi dari tingkat inflasi itu. Andri menilai keseimbangan antara inflasi, suku bunga, dan produktivitas sektorial menjadi kunci agar ekonomi tetap kompetitif. Namun dia juga menyoroti perlambatan di sektor pertanian, perikanan, kehutanan, dan manufaktur yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk menjaga pemerataan ekonomi nasional. Sementara itu, Ketua Dewan Direktur Grid Institute Syekh Ganda Nainggolan menyoroti aspek ideologis dalam kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo. Menurutnya, kunci keberhasilan terletak pada sinkronisasi visi antara presiden dan para menteri. Kalau menteri itu harus dia itu sepenuh hati ikhlas melayani presidennya. Nah kalau Muslim Mulyani nggak bisa, karena mazhabnya beda, ya kan?
udah pasti itu bukan soal jahat atau enggak, bukan soal ini masaknya beda, ya udah. Bu Sri Mulyani yang masaknya ya yang disebut orang nyulik ya memang nyulik, dan nyulik nggak ada yang salah ya kan, karena itu pilihan-pilihan aja. Cuman Pak Prabowo ini kebetulan dia sosialis dari bapaknya sosialis. Syahganda menilai sejauh sinkronisasi ideologi dan visi pembangunan dapat dijaga, maka arah kebijakan ekonomi pemerintah bisa berjalan lebih cepat dan konsisten menuju tujuan jangka panjang. Secara keseluruhan, para ekonom sepakat Indonesia berhasil menjaga stabilitas makroekonomi, mengendalikan inflasi, dan meningkatkan investasi produktif, meski dunia diliputi ketidakpastian. Namun, tantangan berikutnya jauh lebih besar, dari reformasi struktural, pembangunan SDM, hingga memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan merata oleh masyarakat.